Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Apa kabar teman-temanku? Apakah kalian sudah sehat? Sudah berani keluar rumah? Sudah melakukan apa yang seperti aku lakukan? Ya, sedikit-sedikit kita harus merubah ya. Apa yang kita takutkan itu tidak perlu kita takutkan, sebab anxiety itu kalau kita pupuk terus di dalam pikiran kita tidak akan pernah sembuh, sekalipun kita sudah ke dokter, minum obat dari dokter psikiater atau konseling di psikiater atau di di tempat-tempat yang bisa meringankan beban pikiran kita ya. Percuma kalau kita tidak merubah mindset kita dan keseharian kita ya. Aku tidak harus memaksakan kalian seperti aku ya, tapi setidaknya sedikit bisalah melakukannya untuk keluar dari lingkungan anxiety itu sendiri. Keluarlah dari rumah ya, beranikan dirimu dan lakukan hal-hal yang menyenangkan. Itu aja himbauan aku, karena aku sudah merasakan sendiri. 4 tahun sudah. Aku pikir selama 3 tahun ya aku enggak keluar dari rumah, maksudnya enggak melakukan seperti ini. Setelah itu setahun ke belakang ini aku mulai aktif di berkebun di sini, karena aku baru beli dari lahan ini ya, baru ada lahan ini setelah tahun lebih dari sini. Tadinya aku di Jakarta, hidup di Jakarta seperti apa kalian tahu sendiri kan, bagi yang di Jakarta. Jadi untuk hidup di Jakarta juga aku di sana juga aku melakukan hal yang sama, karena kebetulan di sana juga aku ada lahan, ada usaha ya, kafe, taman. Jadi di situ aku juga ngelola tamannya, luas seperti ini juga. Dan di sebelah dari kafe itu ada lahan tanaman yang masih tanahnya kosong, jadi aku suka manfaatkan untuk bercocok tanam. Emang dari dulu aku seneng sih, karena aku dari memang dasarnya dari anak petani, bukan petani sih, kebetulan nenek ibundaku, mamaku tuh punya lahan yang luas. Jadi aku udah terbiasa hidup di alam, sudah biasa tuh seperti itu. Inilah ibundaku, dia juga sudah setua ini tapi masih aja getol. Itu badannya kebuka. Mak, kebuka itu. Kok nggak pakai kerudung? Ya, dia lagi menjemur badannya. Jadi udah usia 85 tahun ibundaku. Ya, tapi tidak apalah, karena dia masih mau menjemur tubuhnya, terbuka sedikit.
Jadi seperti itu teman-teman kalian. Aku pun seperti ini karena gerah ya, kalau pakai ini terlalu tertutup. Kalau di ladang itu dia harus terbuka, panas kalau enggak gerah. Jadi kayak gitu teman-teman. Aku di sini tidak bicara tentang bagaimana cara mengobati, enggak. Hanya memberikan motivasi kepada kalian. Nah, tuh kan jantung di sini ya. Dia suka berdebarnya di sini. Nih, duduk di sini. Itu lambung kata dokter aku. Kalau jantung tuh di sini, nih, di sini. Dia kalau ada serangan itu di sini. Di sini juga, tapi kebanyakan di sini. Jadi sukanya di sini dia bergerak seperti deg gitu. Itu belum sembuh sampai sekarang, masih ada, cuman enggak kayak kemarin lah, terlalu berat, terlalu. Ntar aku ceritakan tentang cerita lebay aku waktu kumat, waktu aku masih sakit ya. Sekarang ini aku udah nyantai lah sedikit, udah nggak kayak dulu lagi. Karena aku di sini aja, di alam ini aja, nggak mau. Kadang masuk ke dalam rumah juga aku enggak. Kalau enggak siang mau melaksanakan sholat atau apa ya, setelah itu aku keluar lagi. Ini pondok aku nih, pondok gudang, semua ada di sini. Jadi tidak mengapa, karena ini hanya sementara tempat aku berteduh saja. Nanti aku rencananya mau buat lesehan di sini, tempat nyantai, duduk nyantai para anseti, para aslamer. Jadi padepokan asam lambung. Ini kemarin aku buka kafe, jadi dibawa ke sini semua apanya. Jadi gudang di sini sementara. Nanti kalau sudah selesai nanti kita tata lagi. Begitu teman-temanku. Ayolah, apalagi kalian yang masih muda, jangan sampai karena anseti, asam lambung, psikosomatik, panik attack ini masa depan kalian terganggu, terbunuh akibat kalian terus terlena di anseti itu sendiri. Itu. Jadi aku cuman ngajak kalian untuk bisa bersama-sama sembuh dari penyakit itu gitu. Karena aku yang ngalamin seperti itu ya, aku rasanya pengen teman-teman yang lain, karena ngerasain sakit banget memang sih, sakit sekali. Jadi aku pengen kalian itu juga, aku kemarin aku berniat kalau aku sembuh, aku bakalan mau kasih saran sama yang lain, sharing sama yang lain, karena banyak sekali di YouTube itu seperti ini. Bukan karena aku pengen apalah di sini, maksudnya mencari sesuatu, karena itu aku rasa aku gak penting, ya udah, aku udah cukup segalanya. Jadi aku pengen aku bisa meringankan setidaknya beban dari saudara-saudaraku yang sakit sama seperti aku, karena aku merasakan sendiri sakit sekali. Sakitnya itu bukan sakit fisik yang ngerasa luka atau apa gitu, kayak kanker kayak apa gitu, enggak. Karena yang sakit itu adalah pikiran kita, itu lebih sakit lagi loh rasanya. Udah kita punya asam lambung, sesak, tiba-tiba kita punya pikiran yang enggak baik,
kadang ada rasa sakit juga gitu. It's so beautiful, you and me. We meant to be.